الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Berjamaah sama-sama Allah. Bikinlah mudah-mudahan bacaan-bacaan kita setiap huruf, setiap kalimat, setiap ayat senantiasa terima Allah SWT. Menghadiahkan yang khusus kepada Ibu Suci Rahmawati binti Kasmadi, khususnya untuk kepada keluarga kita semua. Amin. Amin. Dan Allah yang bermain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah bacaan Yasin dan Tahlil dari dipimpin oleh Ustaz Adung. Semoga membawa berkah kita semua. Untuk selanjutnya yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Endang Abdul Karim. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati Sahibul Bait, Sahibul Musilah, Pauci, Sing Sabar, kata bahasa Inggrisnya mah kulak canggul bagia diri, Takdir di Gusti Maha Suci, Sing Sabar Pauci, takdir tebenang dipungkir, kadar tebenang disinglah, ke mereka maut manusia. Itu hak kata bahasa Inggrisnya mah. Juga yang sama-sama kita hormati Sahibul Wilayah, Bapak RT 04, Bapak Agus, juga para guru-guru kita alhamdulillah hadir, Ustaz Ahmad, Ustaz Haji Adung, Ustaz Haji Adam, juga guru-guru yang lainnya alhamdulillah hadir. Juga yang sangat saya hormati Bapak dan Ibu jemaah takziah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya hanya mau bilang hati-hati Pak Ibu. Di BSI ini akhir-akhir ini ya banyak yang meninggal. Akhir sampai-sampai saya yang termasuk dalam ikatan komandan tahlil beserta Pak Ustaz Agung bingung kalau mau isi ceramah tuh apa materinya, gak udah semuanya juga terbahas. Ya Ustaz Agung ya bingung atau udah. Nah malam hari ini saya hanya ingin mengingatkan diri sendiri. Suatu ketika Imam Al-Ghazali, beliau itu adalah pengarang kitab Ihya Ulumuddin, sebuah kitab tentang ilmu tasawuf, tentang ilmu membenahi hati. Nama kitabnya Ihya Ulumuddin. Tebal. Kalau yang punya uang ya sisihkan, nggak sampai 500.000. Toh buat beli sendal yang Louis Vuitton aja 2,5 juta, cuma 500.000 segini. Itu adalah ilmu untuk membenahi hati. Udah muak ya Bu ya, udah ngantuk ya, belum juga mulai Bu. Suatu ketika Imam Al-Ghazali bertanya kepada anak muridnya, ada 6 pertanyaan. Mudah-mudahan nih 6 pertanyaan ini sampai kebahas sampai jam 12 ya Pak ya. Yang pertama ya, ini kan sudah sering kita dengar. Kata Imam Al-Ghazali bertanya kepada anak muridnya, wahai murid-muridku, aku mau bertanya kepadamu, apa yang paling dekat dengan kalian? Ada murid yang nyeleneh jawab, pacar, katanya Pak Ustaz. Iya, pacar kamu mah dekat di hati tapi jauh di dompet. Kata saya juga cas, soci, jadi itu lah. Nyuruh berhenti Pak Soci.
Itu tadi pertanyaannya, apa yang paling dekat dari kalian? Oh, banyak yang jawab. Namanya juga anak-anak, dekat sama papan tulis, dekat sama kursi, dekat sama ini itu. Lalu kata Imam Al-Ghazali, jawaban kalian tidak salah. Tapi yang paling benar adalah yang paling dekat dari hidup kita adalah kematian. Yang paling dekat dari hidup kita itu adalah mati. Kita nggak tahu akan mati di mana dan kapan. Bahkan di Singapura mah ada yang meninggal lagi tahlilan mah. Makanya jangan hati-hati nih pulang tahlilan di Singapura itu mah. Itu kan. Jadi yang paling dekat dari kita itu adalah kematian. Suatu ketika saya lagi ngobrol di angkot, ya namanya macet ya, dari sini, dari Lebak Bulus ke sini ngobrol aja ngalir ngidul, so akrab. Lama-lama jadi menjurus ke agama. Yang satu nanya sama temennya, lu kapan terakhir ingat mati? Kata yang ditanya, sebulan kemarin katanya tetangga gue mati, ingat mati. Kata supir angkotnya, baru juga tadi pagi ada yang ketabrak, mati. Nah lalu pertanyaannya adalah, Cing, hari bapak-bapak sama ibu-ibu kapan terakhir kali ingat mati kapan, Bu? Nggak tahu. Jangan-jangan di BSI banyak yang mati, Allah lagi ngingetin sama kita. Pak, Ibu, suatu ketika ada yang bertanya sama Rasul, ya Rasulullah, fa'ayyul afdalul mu'minun? Siapa sih orang mukmin yang paling utama di hadapan Allah? Kata Nabi, jawabnya ahsanu khalqan. Mukmin yang paling afdal itu adalah seorang mukmin yang baik budi pekertinya, yang baik akhlaknya. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah apabila adab dan ilmu disatukan. Persatuan antara adab dan ilmu itu adalah akhlak. Karena enggak semua yang punya adab punya ilmu, dan enggak semua yang punya ilmu punya adab. Benar nggak Pak? Kok jadi ngelamun? Nih, yang adab itu apa? Kesopanan. Enggak semua yang punya kesopanan punya ilmu, tapi enggak semua yang punya ilmu punya kesopanan. Kadang-kadang di Singapura yang banyak ilmunya suka sombong, Pak, Bu. Nggak tahu kalau di BSD Pak. Ada juga yang punya adab, kesopanan, tapi nggak punya ilmu. Begitu di Singapura, Bu. Jadi persatuan antara adab dan ilmu adalah ini sekali lagi nih, persatuan, perkumpulan. Kan kalau perkedel mah persatuan kentang kan, harusnya perketel ya, bukan perkedel. Ini persatuan antara adab dengan ilmu adalah kok nggak ngerti juga. Persatuan antara adab dan ilmu adalah jadi kalau kita pengen punya akhlakul karimah, satu harus punya kesopanan, kedua punya itu. Ada kesopanan nggak bisa kita tiru dari keluarga, tapi kalau ilmu, nih Bu, urusan ilmu nggak bisa dari keluarga, Bu. Kecuali keluarganya Ustaz semua kayak Ustaz Agung. Jadi perlu dari ngaji, Bu, kalau ilmu. Lalu pertanyaan yang kedua, ya Rasulullah, fa'ayyul aqyas? Lalu siapakah orang yang paling cerdas di dunia ini? Kata Nabi, orang aktsaruhum al-mautu dzikran. Orang yang paling banyak mengingat mati. Lalu yang kedua adalah orang yang pandai menyiapkan hidup setelah mati. Dua jawabannya. Yang paling banyak mengingat kematian, lalu yang kedua adalah orang yang mempersiapkan hidup setelah mati. Lalu atuh harus berapa kali kita ingat mati? Tak dulu Cing, biarin aja Cing. Cing waktu usia di sini Pak Habib katanya siapa, aku malah ceramah. Emang tukangnya kali ya? Tuh, nanti mana tadi teh? Kurang kokoh ya. Berapa kali kita harus ingat mati? Harus berapa kali?
minimal dosis tablet untuk mengingat kematian itu, dosis minimnya adalah 40 kali sehari. 40 kali sehari. Tadi ibu dan bapak ditanya kapan terakhir kali mengingat mati, bukan deui. Sementara anjuran para ulama minimalnya berapa? 40 kali. Dari mana angka 40 ini? Kita urai ya. Ini baru yang pertama, belum sampai ke 6, jam 12 Bu. 2 dari 40 adalah sebelum tidur. Apa yang kita baca? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ingat Bu, iya, saya juga yakin bapak dan ibu setiap kali mau tidur baca doa itu, tapi nggak nyampe ke hati Pak, Bu. Jadi mau tidur kan cuma bismika Allahumma bismika amut, nggak nyampe artinya ke hati. Assalamualaikum. Guru-guru kita alhamdulillahirobbilalamin. Ya, saya jadi nama grogi saja. Tadi 40 kali dosis minimal kita mengingat mati. 2 dulu tadi sebelum tidur. Maka ketika kita mengucapkan doa bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Amut tuh Pak, bismika dengan namamu ya Allah. Bismika Allahumma ahya hidupku dan matiku. Jadi ketika baca doa itu ingat mati. Ya karena kita nggak tahu, kita tidur di bawah genteng Pak. Coba kalau ada apa-apa. Apalagi BSI kan banyak rayapnya ya. Gentengnya yang lama, ketiban atu aja 5 kilo. pas pala. Tubuh jadi satu sebelum tidur. Jadi nanti pas baca doa bismika Allahumma ahya wa bismika amut, tembusin ke hati. Ya Allah, dengan namamu aku hidup dan aku mati. Ya saya juga yakin setiap kali tidur semua dia baca doa itu, tapi nggak masuk ke mana hati. Itu 1 dari 40. 2 setelah bangun tidur apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana. Ya Allah, terima kasih ahyana, kami dihidupkan kembali ba'da amatana, setelah kami tubuh. Jadi setiap baca doa itu setelah tidur tembusin ke hati. Aduh, gua akan mati nih, nggak tahu kapan. Itu 2. Lanjut. Kemudian yang mana lagi? 5. Kapan 5? Ketika kita mau makan. Bacaannya Allahumma baliklah fina wa qina adzaban. Ya Allah, selamatkanlah dari api neraka. Jangan sampai makanan yang kita makan itu menyebabkan buah jatuh. Wajah. Jadi mati. Itu ya Nabi, filosofinya emang doanya bikinan Nabi. Masa dari makan jauh-jauh ke mati. Ke mau makan tapi doanya kok urusan mati. Nabi pandangannya jauh. Jangan sampai dari makanan yang kita makan itu menjadikan benar, menjadikan siksa neraka. Nah tinggal hitung ibu berapa kali makan bapak sehari. Si A hanya mau ambil contoh 5 kali. Ini bukan termasuk bukan hanya makan-makan besar. Apa ibu dari pagi juga mulutnya nggak berhenti. Jadi setiap kali kita makan, hari ibu mah makan teh doanya cuma sekali pagi doang. Atau ketika makan nasi, ya denger teh Allah mau balik lagi. Kalau makan bolu mah enggak. Padahal setiap makan besar, kecil, baca. Atau ibu-ibu di Singapura mah dia baca doa setelah makan itu kalau dia tahap. Kalau nggak tahap pada nggak baca alhamdulillah. Ya.
baca doanya biar tahap terus ya, biar baca alhamdulillah terus. Tuh Pak, 5 ya, 5 itu 5 dihitung sedikitnya makan. Ya, makan tuh makan pagi kan, siang, sore, belum makanan-makanan yang kecil. Jadi setiap kita mau makan ingat mati. Udah berapa? 2 tambah 5 berapa? 7 ya. Lalu ini kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita naik kendaraan, apa doanya? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila lamunqalibun. Ibu wah doang apa wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya Allah, hanya kepadamu aku kembali. Jadi setiap kita mau naik kendaraan, ibu, bapak, eta teh kendaraan teh mantang ngadeukeutkeun kana mati, kudu ingat mati. Bahkan kalau kecepatan udah melampaui 90 km per jam, yang kita bonceng itu bukan istri kita, tapi malah kalau mau ya, kalau bapak nih wah nih bonceng si Wais, kecepatan gua 90 km per jam, yang di belakang bukan si Wais lagi, malah kalau mau udah gini aja, lebih 90 gua cabut. Lalu pertanyaannya, berapa kali kita naik motor sehari? Apakah kita ketika naik motor baca doa itu? Ya baca, tapi jangan remus kena hati. Maka ketika kita mau naik motor, ingat mati. Dan banyak ini orang mati karena kecelakaan di jalannya. Kemarin makan kepala kenek sama supirnya misah tuh di Ciputat. Itu minimalnya 6 kali Bu, minimalnya. Berarti tadi 6 tambah 5 11 tambah 2 13 ya. 40 diambil 13 berapa? 27. Kapan yang 27 ini adalah ketika sholat. Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikan sabar dan sholat itu sebagai penolong. Jadi sebenarnya kalau kita mampu sabar, kemudian melaksanakan sholat, itu sama saja kita sedang memohon tolong kepada Allah. Lalu kapan waktunya ketika sholat kok 27? Kita hitung sholat zuhur. Ketika doa iftitah, inna sholati wa nusuki. Ya. Akan ayat selanjutnya, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Sholat itu betapa berat kecuali orang yang khusyuk. Lalu syarat dari khusyuk itu apa? Alladzina yadhunnuna mulaqu rabbihim wa annahu apa maksudnya? Ilaihi raji'un. Syarat dari khusyuk adalah ketika dia meyakini dia akan kembali kepada Allah, yaitu maka ketika sholat, satu dalam doa iftitah Bu, minimalnya 3 kali Bu. Satu dalam doa iftitah ketika mengucapkan inna sholati, sesungguhnya sholat aku, wa nusuki, dan ibadah aku, wa mahyaya, hidupku, wa matiku lillahi rabbil alamin, itu untuk Allah. Ingat Bu, lagi sholat itu satu ketika doa iftitah. Kan udah itu mah udah banyak lagi, aduh ntar habis ini bawang belum dikupas. Minimalnya ketika inna sholati wa nusuki, ingat Bu. Lalu yang kedua, ke sholat zuhur ya. Yang kedua adalah ketika membaca Fatihah, Maliki Yaumiddin. Ingat tuh di sini. Artinya adalah Allah yang merajai, meratui pada hari pembalasan. Jadi ketika itu kita ingat, aduh mati. Jadi syarat dari khusyuk itu adalah ingat mati. Kemudian yang ketiga adalah ketika membaca doa yang dianjurkan setelah tahiyat akhir. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat. Mahya wa mamati min fitnatil masiihid dajjal. Minimalnya itu. Berarti dalam sholat zuhur iftitah sekali ya. Lalu kemudian Fatihahnya berapa? 4. Berarti berapa? 5. Lalu ntar di tahiyat akhir 1. Jadi dalam sholat zuhur minimalnya berapa kali ingat mati? 6. Coba tadi ketika sholat zuhur ingat nggak 6 kali? Ingat 6 kali nggak Pak?
sama tuh kayak si A. Ya juga nggak ingat begitu Allahu Akbar. Ngerencanain aja ntar habis sholat kemana ya. Aduh itu sendal ditaruhnya di pojokan. Kenapa ditaruh di sini? Lagian juga kenapa tadi nggak bawa plastik dari rumah? Mana belum lunas lagi di sini. Sholat zuhur berapa kali? 6 ya. 1 inna sholati wa nusuki. Kedua ketika maliki yaumiddin. Ketiga doa setelah tahiyat akhir. Itu zuhur. Berarti asar. Berapa asar? Sama berarti ya. Asar 6. 6 sama 6 12. Maghrib 4. berarti 1 5 berarti ya. 4. 5 berarti berapa tuh? 6 12 17. Isya 6 lagi ya. 23 subuh 4. Jadi 27 tadi tambah 13. Itu minimalnya dalam satu hari satu malam itu kita ingat mati berapa kali? 40 kali itu minimalnya. Belum lagi yang lainnya. Dengar innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Diingetin lagi. Belum kita lagi jalan ke Sandung, diingetin lagi. Ada yang ke Sandung langsung mati, Pak. Habis ke Sandung ada anjing edan di belakangnya. Ada kerbau gila. Ya, apa sih kalau bahasa sininya? Ya gitulah pokoknya. Baik jemaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yaitulah tadi nggak dibahas yang lainnya, maka keburu jam 12. Satu aja dari pertanyaan Imam Al-Ghazali kepada anak muridnya, apa yang paling dekat dengan kalian? Ternyata jawaban terbaiknya adalah kematian. Lalu kemudian apa manfaat dari mengingat kematian? Adalah kata Nabi itu orang yang akyas, orang yang cerdas. Lalu minimalnya mengingat kematian berapa kali? 40. 2. 1 sebelum tidur. Ketika baca bismika Allahumma ahya wa bismika amut, tembusin ke hati, saya mau mati. Lalu bangun tidur. 2. Yang selanjutnya sebelum makan. Setelah tidur ya. Sebelum tidur, setelah tidur, mau makan 5 kali dalam sehari. Lalu ketika naik kendaraan. Yang 27 mah dalam sholat yang 5 waktu. Terus kalau ada sholat sunnah, qobliyah, ba'diyahnya, ada tahajud, duha, itu kan nambah. Minimalnya Bu, dosis untuk mengingat kematian harus minum berapa tablet? 40. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله تعالى كل صحبة رسول الله أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل القرآن لها في القبور منيسا وفي القيامة شافعا ومن النار سترا وحجابا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وإلى لقاء الله تعالى وسيلة واخشرنا وإياه اجعل الموت بيننا وبينهم الجنة يا ربنا جنتك جنة نعيم ونارك دار السلام مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله علينا. اللهم أصل ثواب ما قرأنا خصوصا إلى روحاتي سجي رحمواتي بنت كسمالي. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.